Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik mengenai pemisahan antraquinon dari buah mengkudu secara kromatografi lapis tipis preparatif. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengenal proses pembuatan KLTP, melakukan pemisahan antraquinon menggunakan KLTP dan identifikasinya dengan KLT analitik, dan memahami tentang elusi berganda. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu timbangan gram, PLC chamber, lempeng silika preparatif, alat cetakan plat KLT preparatif, lempeng silika analitik, mortar dan stamper. Kemudian untuk bahannya, buah mengkudu, heksan, reagen Born-Traeger, etil asetat, dan metanol. Mengkudu merupakan tanaman yang sejak lama digunakan masyarakat sebagai bahan makanan sekaligus pengobatan. Mengkudu juga merupakan tanaman yang mengandung senyawa antioksidan tinggi. Selain itu, salah satu kandungan kimia yang terdapat pada tanaman mengkudu adalah antraquinon. Antraquinon diekstraksi menggunakan metode maserasi. Titik lebur dari antraquinon yaitu 286 derajat Celcius. Kemudian untuk struktur antraquinon sendiri, glikosida antraquinon bersifat mudah terhidrolisis seperti glikosida lainnya. Glikosida ini jika terhidrolisis menghasilkan aglikon di tri atau tetrahidroksi antraquinon atau modifikasinya. Antraquinon ini mengandung gugus karboksilat yang dapat diekstraksi dengan menambahkan penambahan basa, misalnya dengan natrium bikarbonat. Selain itu, antraquinon juga merupakan daya pencair yang cukup tinggi. Kemudian untuk skema kerjanya, untuk pembuatan lempeng vasedium preparatif, silika gel ditimbang dan kemudian dimasukkan ke dalam mortar. Setelah itu ditambahkan air. Setelah ditambahkan air, kaca yang akan digunakan sebagai cetakan silika preparatif dibersihkan dengan air sabun dan dibilas dengan alkohol. Cetak suspensi silika ke dalam alat pencetak dan dikeringkan lempeng silika preparatifnya. Setelah dikeringkan, diaktifkan lempeng silika preparatif pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian untuk pemisahan antraquinon, 100 gram serbuk buah kering mengkudu ditimbang dan dimasukkan ke dalam beker gelas. Ke dalam beker gelas ditambahkan metanol dan dimasukkan magnetic bar dan dimaserasi selama 4 jam. Ekstrak metanol yang didapatkan dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah. Kemudian ekstrak metanol yang pekat dipartisi bertingkat dengan heksan, etil asetat, dan metanol. Hasil dari tiap fraksi ditotol pada plat KLT silika gel dan kemudian dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat. Kemudian disemprot dengan reagen Born-Traeger untuk menghasilkan bercak. Bercak kemudian diamati pada UV 254 dan 360 nanometer. Setelah itu dipilih satu fraksi dari hasil uji positif. Kemudian ditotol pada lempeng silika KLT preparatif dan kemudian dielusi lagi heksan dan etil asetat. Kemudian lempeng tersebut ditutup. Setelah itu diamati yang menunjukkan senyawa antraquinon dan diamati juga jika pita menumpuk maka dilakukan elusi berganda. Setelah itu pita dikerok dan disimpan dalam vial yang berbeda. Pita warna selanjutnya akan dilarutkan dan filtrat diuapkan dan diberi keterangan warna. Setelah itu dihitung rendeman isolat dan RF-nya. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu maserasi. Maserasi adalah proses perendaman sampel dengan pelarut organik pada suhu ruang. Tujuan maserasi adalah untuk mengikat atau mengangkat komponen baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Maserasi dilakukan dengan cara merendam sampel dalam pelarut yang sesuai selama jangka waktu tertentu pada temperatur ruangan dalam bejana tertutup. Ketika proses tersebut berlangsung, pelarut memecah dinding dan membran sel yang mengandung senyawa kimia oleh pelarut. Dinding sel akan terekstrak sehingga proses ekstraksi berlangsung.
Proses maserasi dilakukan sambil diaduk untuk memastikan semua bagian simplisia terendam sehingga penarikan kandungan antraquinon dari serbuk buah kering mengkudu maksimal. Maserasi tidak boleh dilakukan terlalu lama karena dapat mengurai dan merusak antraquinon. Selanjutnya adalah metanol sebagai pelarut. Digunakan metanol sebagai pelarut karena metanol merupakan pelarut organik yang memiliki ukuran molekul kecil sehingga memiliki kemampuan untuk menembus dan memecah dinding sel tumbuhan, dan juga dapat mengekstrak komponen kimia baik polar maupun nonpolar yang terkandung dalam sel. Digunakan sampel dalam bentuk serbuk juga bertujuan untuk memperluas permukaan sampel, sehingga akan memperluas kontak senyawa-senyawa yang terdapat dalam sampel dengan pelarut pada saat proses maserasi, sehingga senyawa tersebut dapat terekstrak maksimal oleh pelarut. Selanjutnya, ekstrak metanol kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator karena memiliki prinsip dapat menguapkan pelarut di bawah titik didih pelarut tersebut sehingga dihasilkan ekstrak metanol yang pekat dengan lebih cepat. Ekstrak yang didapatkan berupa ekstrak kental metanol berwarna coklat kemerahan. Ekstrak kental metanol merupakan campuran yang sangat kompleks karena di dalamnya terkandung berbagai komponen senyawa yang bersifat polar, semipolar, dan juga nonpolar. Selanjutnya akan dilakukan partisi secara bertingkat ekstrak metanol. Partisi bertingkat pada ekstrak metanol ini didasarkan pada kemampuan zat terlarut untuk terdistribusi ke pelarut sesuai dengan sifat kepolarannya. Bertujuan untuk memperoleh campuran yang lebih sederhana dan memisahkan golongan utama senyawa dari ekstrak awal berdasarkan kelarutannya dalam senyawa polar maupun nonpolar. Dilakukan secara bertingkat dimulai dengan pelarut yang bersifat nonpolar yaitu N-heksan, semipolar etiasetat, hingga pelarut yang bersifat lebih polar yaitu metanol. Dalam praktikum ini, partisi bertingkat dilakukan untuk memperoleh fraksi mana yang mengandung antraquinon dengan redemen yang tertinggi. Ini salah satu contoh yang dilakukan pada saat partisi bertingkat ekstrak metanol. Jadi ekstrak metanol pekat ini akan ditambahkan dengan heksan yang kemudian dipartisi di corong pisah. Kemudian akan didapatkan fraksi heksan dan ampas 1. Ampas 1 akan dipartisi lagi dengan menggunakan etil asetat dan kemudian didapatkan fraksi etil asetat dan ampas 2. Ampas 2 akan dilakukan partisi lagi dengan metanol dan didapatkan fraksi metanol dan juga ampas 3. Urutan pelarut yang digunakan dimulai dari pelarut yang bersifat nonpolar, heksan, menuju ke yang lebih polar, etil asetat, dan pelarut yang lebih polar, yaitu metanol. Urutan ini bisa saja dibalik, dari yang polarnya saja pemisahannya akan menjadi lebih kompleks. Hal ini karena metanol yang bersifat polar memiliki kekhasan yaitu bisa melarutkan banyak sekali senyawa semipolar dan banyak senyawa nonpolar. Selanjutnya adalah KLT analitik. KLT analitik merupakan salah satu fungsi atau tujuan dari KLT yang dimanfaatkan untuk menganalisa senyawa organik dalam jumlah kecil. Misalnya, untuk menentukan banyaknya komponen dalam campuran dan menentukan pelarut yang tepat untuk pemisahan KLT preparatif. Tapi dalam praktikum ini, KLT analitik dilakukan untuk menentukan fraksi yang terbaik, yaitu yang mengandung paling banyak antraquinon yang selanjutnya digunakan untuk KLT preparatif. Jadi, hasil yang didapatkan dari tiap fraksi akan ditotalkan pada fase diam pada lempeng KLT analitik, dan kemudian dimasukkan ke dalam chamber yang sudah diisi oleh pelarut, yaitu heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Kemudian chamber ini akan ditutup agar pelarut tidak menguap keluar chamber yang akan mengganggu pemisahan. Fase diam yang sudah terdapat pergerakan dari sampel dan pelarut disemprot dengan reagen Browne-Traeger dan diamati di sinar UV 254 nm dan 3 nm atau nanometer, dan karena senyawa dari tanaman ini tidak jelas jika dilihat langsung dengan mata dan juga dengan bantuan cahaya tampak. Selanjutnya adalah reagen Browne-Traeger. Reagen ini digunakan sebagai penampak bercak dan juga bertujuan untuk memberikan tanda adanya senyawa antraquinon dari setiap fraksi. Fraksi yang paling banyak antraquinon dari uji Browne-Traeger ini akan dilanjutkan ke KLT preparatif. Selanjutnya adalah KLT preparatif. Proses pemisahan dengan KLT preparatif adalah dengan menotolkan senyawa dari fraksi terpilih ke lempeng KLT dalam bentuk pita yang sesempit mungkin dan memanjang tanpa putus pada lempeng. Lalu dilakukan eluasi dengan fase gerak yang sesuai. Pada percobaan ini digunakan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1 sehingga bisa lebih mudah memisahkan senyawa antraquinon. Hasil dari eluasi adalah noda berbentuk pita dan akan diamati pada sinar UV 254 dan 366 nanometer yang telah disemprot oleh reagen Browne-Traeger. Penyemprotan ini dilakukan pada sedikit saja bagian lempeng dan bagian yang lainnya ditutup. Hal ini bertujuan untuk mencegah rusaknya senyawa antraquinon. Hasil positif uji Browne-Traeger ini akan memberikan pita berwarna kuning, jingga ataupun merah.
Noda yang positif akan dikerok dan bertujuan untuk mendapatkan senyawa antraquinon dari pemisahan dengan KLT preparatif ini. Kemudian, senyawa tadi dilarutkan dalam metanol yang bertujuan untuk menarik senyawa antraquinon ke pelarut dan lepas dari sisa fase diamnya. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan fase diamnya. Filtrat yang didapat adalah senyawa yang diinginkan, yaitu isolat antraquinon, dan diuapkan untuk mendapatkan kristal antraquinon. Ini adalah salah satu contoh dari hasil KLT preparatif. Selanjutnya adalah elusi atau pengembangan berganda, yang merupakan teknik pemisahan yang dilakukan jika pemisahan dengan elusi tunggal tidak dapat menghasilkan atau memisahkan analit dengan baik. Jika pada KLT preparatif didapatkan hasil berupa pita-pita yang banyak atau padat dan saling berdekatan atau tumpang tindih pada lempeng, maka dilakukan elusi berganda ini. Elusi berganda dilakukan dengan hasil lempeng yang sudah dielusi pertama yang didapatkan pita berdekatan, dilanjutkan dengan pengeringan, lalu dielusi kembali dengan fase gerak yang sama sebanyak 2 kali atau lebih, hingga bisa dilihat perbedaan pada pita yang dihasilkan, sehingga senyawa yang diinginkan bisa dikerok dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Yang membedakan elusi berganda dengan KLT 2 dimensi adalah lempeng dielusi dengan pelarut yang sama tanpa harus memutar lempeng sejauh 90 derajat seperti KLT 2 dimensi. Tujuan dari elusi ganda adalah untuk mendapatkan resolusi atau pemisahan senyawa yang diinginkan dengan lebih baik, yaitu antraquinon. Data perhitungan. Massa serbuk mengkudu 100 gram, massa gelas beaker kosong 64,673 gram, massa gelas beaker ditambah dengan sampel 69,793 gram, berat sampel massa gelas beaker yang berisi dengan sampel dikurangi massa gelas kosong 5,12 gram, persentase rendemen berat sampel dibagi massa serbuk mengkudu 5,112/100 kali 100% menghasilkan 5,12%. Berdasarkan penelitian oleh Sindora, Alimuddin, dan Harlia, proses ekstraksi secara maserasi dengan pelarut metanol menghasilkan rendemen sebesar 2,25%. Hasil rendemen pada praktikum ini adalah 5,12%, lebih besar daripada hasil penelitian sehingga dapat disimpulkan proses ekstraksi sudah cukup efektif. Dan begitu lebur rendemen antraquinon yaitu 286,5 derajat Celcius. Data perhitungan di RF dilakukan KLT analitik, hasilnya pada ekstrak metanol pekat terdapat 2 noda. Pada fraksi heksan tidak ada noda, fraksi etil asetat 1 noda, fraksi metanol 6 noda. Nilai dari RF masing-masing tertera pada PPT. Berikut adalah hasil KLT yang telah disemprot dengan reagen Bontrager dan pada UV 254 dan 366 nanometer. Fraksi heksan pada nomor 2 hasilnya negatif, sedangkan fraksi etil asetat dan metanol positif berwarna kuning. Fraksi metanol memberikan warna positif paling terang pada nomor 4, sehingga dapat dikatakan paling banyak mengandung antraquinon. Diberi fraksi metanol untuk dilanjutkan penotolan pada KLT preparatif. Dari praktikum kali ini yaitu KLTP dibuat dengan mencampurkan silika gel dan air, kemudian dicetak dan diaktifkan dengan pemanasan pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, pemisahan antraquinon dilakukan dengan KLTP dan didapatkan fraksi terbaik yang positif, antraquinon terbanyak saat uji Bontrager, dan dilanjutkan dengan KLTA untuk identifikasi antraquinonnya. Didapatkan fase terbaik yang positif antraquinon terbanyak adalah fraksi metanol dan didapatkan rendemen antraquinon sebanyak 5,12%. Kemudian yang ketiga, elusi berganda merupakan teknik pemisahan yang dilakukan jika pemisahan dengan elusi tunggal tidak dapat memisahkan analit dengan baik. Jika pada KLT preparatif, didapatkan hasil berupa pita-pita yang banyak atau padat dan saling berdekatan atau tumpang tindih pada lempeng yang akan menghambat pemilihan senyawa yang diinginkan, maka dilakukan elusi berganda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.